Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mozalia Zulfa, mahasiswi Administrasi Perpajakan, Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia. Nah, pada video kali ini saya akan mengerjakan video pengerjaan ujian akhir semester saya, yaitu yang berisi pengisian e-faktur. Nah, dalam video pengerjaan UAS saya kali ini yang pertama yang harus disiapin tentunya itu aplikasi e-fakturnya atau e-tax invoice yang udah di-download. Nah, yang kedua itu ada soal ujian akhir semesternya, yaitu yang berdasarkan dari Excel ujian tengah semester. Jadi ujian tengah semesternya itu yang udah lewat, saya udah siapin soalnya ini sama jawaban yang udah pernah saya submit juga, jawaban UTS-nya. Nah, nanti di sini ada update soal tentang perubahan-perubahan NPWP dari soal ujian tengah semester kemarin. Jadi yang pertama itu kita bisa buka aplikasi e-fakturnya dulu. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Terus kita tunggu. Nah, setelah itu akan muncul warning atau peringatan seperti ini, yaitu tidak dapat menghubungi e-tax invoice server. Nah, nanti kalau misalkan muncul kayak gini, kita klik OK aja. Nah, setelah itu akan muncul buat pilih database. Pilih database itu yang pertama ada local database sama network database. Nah, kita pilih yang local database. Lalu kita klik connect. Setelah itu ada login e-tax invoice, itu nama usernya itu admin, A-nya besar. Nah, terus passwordnya itu 123. Setelah itu kita klik login, kita tunggu. Nah, setelah itu akan muncul nama, PT Sincar, NPWP, dan identitas lainnya. Nah, setelah ini step selanjutnya itu yang mesti kita kerjain pertama adalah buat database. Yang pertama itu caranya kita klik file, terus kita pilih administrasi DB. Nah, di sini nama database-nya itu sesuai yang di soal. Nah, kalau yang kita lihat soalnya itu kan berdasarkan hasil UTS. Nah, soal UTS itu di sini adalah namanya Tuan Makin Keren. Jadi kita bisa tulis database-nya tuh Tuan Makin Keren. Nah, setelah itu kita klik yang buat database. Nah, setelah itu kita tunggu. Nah, nanti akan muncul database berhasil dibuat. Ini kita bisa langsung klik OK. Nah, setelah itu database kalian akan muncul nih di sini. Namanya Tuan Makin Keren. Kita pilih connect ke database. Nah, nanti ada peringatan database terkoneksi. Bila tampilan data di form Anda belum berubah, lakukan refresh untuk menyesuaikan dengan database baru. Nah, ini kita klik OK aja. Setelah itu kita close. Selanjutnya itu kita ke manajemen upload. Jadi di sini kita memastikan profil alamat PKP itu sudah nama kita atau belum. Di sini ada nama penanda tangannya itu nama kalian atau nama saya. Terus jabatannya itu direktur atau direktur keuangan. Nah, pastiin juga masa bukunya itu bulan 1 sampai bulan 12. Nah, ini kita simpan aja. Nah, terus yang ketiga itu kita ke referensi. Di referensi itu kita pilih referensi nomor faktur. Nah, kalau muncul seperti ini kita pilih rekam range nomor faktur. Nah, terus rekam referensi nomor faktur. Ada nomor faktur awal sama nomor faktur akhir. Nomor faktur awal kita isi. Nah, yang nomor faktur akhirnya juga. Nah, ini tuh referensi nomor faktur itu ada di soal. Kita rekam nomor faktur. Nah, range nomor faktur sudah berhasil direkam. Kita klik OK. Nah, kalau udah muncul seperti ini, langsung kita close saja. Nah, selanjutnya itu kita ngisi faktur. Nah, di faktur ini itu ada pajak keluaran, pajak masukan, retur pajak keluaran, dan retur pajak masukan. Yang pertama itu kita isi yang pajak keluaran dulu, terus kita pilih administrasi faktur. Nah, di sini kita tahu dari mana aja ada pajak keluarannya itu dari jawaban ujian tengah semester saya yang udah dikerjain itu.
Nah, ini kan gunakan hasil jawaban Excel Anda pada ujian tengah semester. Nah, berarti kita pakai hasil dari ujian tengah semester saya. Nah, itu di sini ada yang A itu ada pajak keluaran, yang B itu ada pajak masukan. Jadi kita yang pajak keluaran dulu. Itu di sini tuh ada yang ada PPN-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 pajak keluaran. Dan jangan lupa dibaca juga keterangannya itu ada yang retur, ada yang enggak. Berarti ini kita kerjain yang gak retur dulu. Yang pertama itu ada tanggal 3. Berarti kita lihat di soalnya. Tanggal 3. Tanggal 3 itu menerima uang buka senilai sekian dari toko mainan ceria. Nah, di sini kita lihat di soal UAS itu ada perubahan NPWP. Nah, perubahan NPWP toko mainan ceria. Berarti kita tulis di e-faktur. Nah, kalau pas di e-faktur ini kita klik rekam faktur. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, untuk detail transaksi sama jenis faktur itu benar kepada pihak yang bukan pemungut PPN dan faktur pajak. Terus tanggal dokumennya tadi tanggal 3 Oktober 2019 ya. 3/10/2019. Nah, nanti masa pajak sama tahun pajaknya itu otomatis. Lanjut, kita klik lanjutkan. Nah, di sini nanti ada NPWP, nama sama alamat lawan transaksi. Nah, NPWP-nya kita masukin, NPWP toko mainan ceria itu 01 256 462 1402 000. Nah, namanya toko mainan ceria. Nah, setelah itu kalau misalkan alamatnya tidak diketahui, kita bisa strip aja. Ini kan di sini mainannya, alamatnya tuh nggak tertera. Jadi kita stripin aja. Bisa kita klik lanjutkan. Nah, muncul detail transaksi, ada rekam, ada ubah, ada hapus nih. Ini kita pilih yang rekam. Nah, akan muncul detail penyerahan barang atau jasa. Di sini kan barangnya itu mainan. Nah, sedangkan kita klik kode 1 dulu, terus kita tulis mainan. Nah, nanti akan muncul seperti ini karena belum ada barang atau jasa yang berupa mainan. Jadi kita pilih rekam barang atau jasa baru. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, kode barangnya 1, terus namanya mainan, harga jualnya itu contohlah 10 aja. Terus kita simpan. Nah, berhasil menyimpan barang mainan. Nah, nanti akan otomatis muncul harga satuan. Nah, di sini DPP-nya itu DPP sesuai yang udah dikerjain jawaban UTS-nya. Di sini tuh DPP-nya 5.100.000. Berarti kita tulis 5.100.000. Nah, PPN-nya nanti otomatis. Setelah itu kita klik simpan. Tarif PPN BM-nya nggak ada ya. Kita klik simpan. Apakah Anda ingin mendapatkan detail transaksi baru? Kita klik no. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kalian klik mainannya atau transaksinya, bisa kita klik simpan lagi. Dokumen faktur berhasil disimpan. Apakah Anda ingin membuat dokumen faktur baru? Kita klik iya, karena tadi baru satu faktur ya. Selanjutnya kita lanjut transaksi nomor 2, tanggal 5 Oktober. Kita bisa lihat di soal lagi. 5 Oktober diserahkan 300 unit mainan anak-anak tipe B14 sebesar sekian kepada PT KIDI. Berarti ini tetap detail transaksinya 1, jenis fakturnya 1, tanggalnya kita ganti tanggal 5 bulan 10 2019. Setelah itu kita klik lanjutkan. NPWP-nya kita isi NPWP PT KIDI. Nah, kita lihat dulu di perubahan NPWP ya. Nah, ini PT KIDI NPWP-nya 01272 543 82000. Namanya PT KIDI. Alamatnya juga nggak ada, berarti kita strip aja. Kita klik lanjutkan. Nah, setelah itu muncul lagi seperti ini, kita klik rekam lagi. Nah, ini kan transaksinya diserahkan 300 unit mainan anak-anak, berarti masih mainan, kita bisa pakai kode barang yang tadi. Nah, terus DPP-nya itu adalah, kita lihat di jawaban tes, DPP-nya itu 55.500.000.
Nah, PPN otomatis, ini kita klik simpan lagi. Ini kita klik no. Nah, kita klik transaksinya lagi, terus baru kita simpan. Kita klik yes, karena kita mau buat lagi. Nah, terus selanjutnya itu tanggal 7 nggak ada ya. Tanggal 9 Oktober. Kita lihat coba tanggal 9 itu. Menyerahkan mainan tipe kepada Arif. Sekian. Nah, berarti kita isi dulu. Ini tetap detail transaksinya 1, jenis fakturnya juga 1. Tanggalnya berarti kita ganti tanggal 9. Tanggal 9 bulan 10 2019. Lalu kita klik lanjutkan. NPWP-nya NPWP si Arif. Berarti kita lihat perubahannya dulu. Arif 07 402 372 oh sorry belum diklik 072 372 220 ini Arif. Kita strip, terus kita klik lanjutkan lagi. Kita klik rekam lagi. Nah, di sini transaksinya kita bisa lihat itu dia masih menyerahkan mainan, berarti masih kode barangnya masih bisa pakai 1 mainan. Nah, DPP-nya itu Rp28.575.000. 28.575. Oh, bentar ya. 000. Nah, terus kita klik simpan. Apakah Anda ingin mendapatkan data baru? No. Nah, ini kita klik lagi, kita klik simpan. Ini kita klik yes. Selanjutnya 10 Oktober, kita lihat transaksinya 10 Oktober. Menyampaikan tagihan senilai 8 juta sekian kepada Kementerian Sosial. Nah, ini kan ada jelas Kementerian Sosial, berarti detail transaksinya itu kita ganti, bukan nomor 1 lagi, berarti kepada pemungut bendarawan atau nomor 2. Terus tanggalnya kita ubah tanggal 10 2019. Terus kita klik lanjutkan. Jadi kita masukin NPWP-nya. Ada perubahan. Kementerian Sosial itu 01 274 564 2 350 00. Kita namai Kementerian Sosial. Kita klik alamatnya strip dulu, kita klik lanjutkan, kita rekam lagi. Nah, kita lihat transaksinya, itu dia masih penjualan set mainan, berarti masih mainan, berarti kodenya 1, namanya mainan. Terus DPP-nya tuh kita lihat itu udah termasuk PPN, berarti ini 7.476.363,64. Oh ya belum. 7.476.363,64. Terus kalau udah kita klik simpan. Ini kita klik no. Terus kita pilih, kita simpan lagi. Ini kita klik yes. Selanjutnya itu tanggal 17. Tanggal 17 kita bisa lihat. Tanggal 17. Nah, menyerahkan 40 set mainan kepada PT Muzon. Jadi tetap ya, ini detail transaksinya 1, jenis fakturnya 1, tanggalnya kita ubah.
yaitu tanggal 17 bulan 10 2019. Ini kita lanjut, kita enter dulu, kita klik lanjutkan. Itu NPWP-nya PT Muzon 01 241 553 5374 000. Namanya PT Muzon. Alamatnya street. Kita klik lanjutkan. Kita klik rekam transaksi lagi. Ini transaksinya itu masih mainan. Kodenya 1, namanya mainan. DPP-nya itu 125 juta. Nah, setelah itu kita klik simpan. Kita klik no. Jangan lupa diklik lagi terus simpan lagi. Coba kita lihat ada transaksi lagi nih. Oh, masih ada. Jadi ini kita klik yes. Yang terakhir itu ini kan retur, berarti kalau misalkan retur itu nanti masuknya bukan di pajak keluaran. Nanti ada retur untuk retur tersendiri, berarti yang terakhir itu tanggal 22 menyumbangkan 100 set mainan sumbangan. Kalau bentuk sumbangan berarti kita masuknya ke DPP nilai lain. Tanggalnya itu kita ganti berarti tanggal 22. Terus kita bisa klik lanjutkan. NPWP-nya kita pakai NPWP Oh, ini kan kita lihat di sini kan kalau menyumbangkan kepada panti asuhan mandiri. Oh, berarti kalau panti asuhan itu NPWP-nya kita nolin aja. Panti asuhan mandiri. Strip lagi, kita klik lanjutkan, rekam lagi. Kode barangnya masih sama. Terus DPP-nya itu 7.500.000. Setelah itu kita simpan. Nah, ini karena ini yang terakhir, ini kita klik no. Pilih lagi, simpan lagi. Nah, ini kan dokumennya berhasil disimpan. Apakah Anda ingin membuat dokumen foto baru? Karena tadi yang terakhir itu berarti kita klik no. Nah, totalnya ada 6, tidak termasuk retur. Kita bisa samain, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini juga ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Setelah itu kita close dulu. Kita lanjut ke yang retur. Terakhir nih, tanggal 27 yang buat pajak keluaran. Kita klik faktur. Nah, ini ada pilihan retur pajak keluaran sendiri. Terus kita pilih administrasinya. Kita rekam retur. Nah, ini ada bentuk seperti ini. Tanggal 27, kita lihat 27 itu menerima nota retur. Nomor sekian, tertanggal 23 Oktober dari toko mainan Liza. Nah, kita lihat perubahannya. Itu toko mainan Liza diganti menjadi toko mainan nama masing-masing. Itu berarti nama kita sendiri. Dan NPWP-nya kita tulis dulu. 01374 260 5 Nah, nanti akan muncul NPWP tidak ditemukan di referensi lawan transaksi, berarti kita buat lawan transaksi baru. Nah, nanti akan muncul seperti ini, kita tulis namanya, nama toko mainan, nama kita sendiri. Setelah itu alamatnya strip aja, yang nomor isi asal, nggak apa-apa. Setelah itu kita bisa klik simpan. Berhasil input lawan transaksi, kita klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini, nomor faktur yang diretur.
Ini tuh bisa kita lihat di soal, itu ada nomor seri faktur pajak terakhir pada masa September, karena yang diretur itu pada bulan September, jadi kita pakai yang nomor seri faktur bulan September. Itu berarti kita isi 00019 kita klik enter. Nah, nanti akan muncul tampilan nomor faktur pajak tidak ditemukan. Ini kita klik yes. Nah, tanggal faktur di sini itu yaitu tanggal. Di sini kan ada pembatalan ini merupakan bagian dari transaksi senilai sekian pada tanggal 27 September. Berarti ini kita tulis 27 bulan 9 tahun 2019. Kita klik enter lagi. Kita klik retur faktur. Nah, setelah itu ada muncul nomor faktur pajak yang sudah di-approve, tidak ditemukan di data lokal. Nanti kita klik yes aja karena untuk melanjutkan mengisi retur faktur manual. Nah, nomor dokumen fakturnya itu ada NP yang ini. NP strip 05 garis miring X garis miring 2019. Terus kita enter. Tanggal returnya itu ada tanggal 23 Oktober 23 bulan 10 2019. Masa pajaknya otomatis nilai DPP yang diretur. Kita lihat. Bentar, ini kita oke dulu. 2,4. Berarti 2.400.000. Nah, ini kita klik simpan. Retur faktur pajak berhasil disimpan. Apakah Anda ingin membuat nota retur baru? Ini kita klik no karena returnya itu di pajak keluaran cuma 1. Berarti kita klik no, langsung muncul nanti di sini. Terus ini kita close aja. Selanjutnya ini kan pajak keluaran udah semua, berarti kita langsung lanjut ke pajak masukan. Pajak masukan kita klik faktur lagi, kita pilih yang pajak masukan, kita klik administrasi faktur. Muncul seperti ini, kita klik rekam faktur. Nah, rekam faktur pajak masukan itu tampilannya seperti ini. Kita lihat di pajak masukan itu yang ada PP-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 pajak masukan termasuk retur. Berarti di luar retur itu cuma ada 4 yang tanggal 5, tanggal 9, tanggal 14 sama tanggal 23. Berarti kita lihat pertama dulu tanggal 5. Membayar pembelian spare part mesin produksi senilai sekian kepada PT Moxino. Nah, yang pertama mesti kita isi itu nomor faktur. Nomor fakturnya itu ada ini di soal. Nanti kita tulis 010 000 19 04 kali 1221. Nah, kita masukin NPWP-nya. Lihat di perubahan NPWP PT Moxino itu 01248 342 6366 000. Kita klik enter. Nah, di sini NPWP tidak ditemukan, kita klik buat lawan transaksi baru lagi. Kita masukin namanya PT Moxino. Kita klik simpan. Berhasil input, kita klik OK. Lanjut tanggal faktur. Tanggal fakturnya itu berarti tanggal berapa tadi? Tanggal 5. Tanggal 5 Oktober 2019. Apakah faktur pajak masukan ini dapat dikreditkan? Kita klik ya. Terus jumlah DPP-nya itu 12.500.000. 12.500.000. PPN-nya otomatis, kita klik simpan. Dokumen faktur pajak berhasil disimpan. Apakah Anda ingin membuat dokumen faktur baru? Kita klik ya karena masih ada. Terus lanjut, ini tanggal 9 Oktober 2019. Kita lihat transaksinya. Tanggal 9. Mengeluarkan dari Pelabuhan Tanjung Priok mesin produksi dengan nilai impor sekian. Nah, kalau misal ini impor,
berarti ini masuknya ke dokumen lain. Jadi dia nggak masuk ke pajak masukan karena dia impor melalui Bank Mandiri. Nah, terus ini kan dari Pelabuhan Tanjung Priok dia impor, berarti nanti dia masukinnya ke dokumen lain nanti yang di sini. Berarti ini tanggal 9 kita skip dulu. Kita lanjut ke tanggal 14. Tanggal 14 membayar ongkos pengiriman paket senilai. Oke, kita lihat nomor faktur pajaknya. 040 000 19 04 kali 1462. Nah, NPWP-nya kita lihat NPWP PT Kilat 01258 362 1574 000. Benar gak sih? Oh iya benar. Kita klik enter. Ini buat lawan transaksi baru lagi. Tulis PT Kilat. Ini kita klik simpan. Berhasil input, kita klik OK. Terus tanggal fakturnya itu tadi tanggal 14 bulan 10 2019. Terus DPP-nya itu 625.000. Nah, ini kita klik simpan. Dokumen faktur pajak berhasil disimpan. Apakah ada yang membuat dokumen faktur baru? Kita klik iya. Terus selanjutnya tanggal berapa lagi? 23. Oh, ini yang terakhir karena setelahnya itu retur. Berarti tanggal 23. Kita tulis nomor faktur pajaknya dulu. 010 000 19 04 kali 123. NPWP PT Parkit. PT Parkit itu 01 454 341 7540 000. Nah, kita klik buat lawan transaksi baru. Bikin lagi PT Parkit. Klik simpan. Berhasil input. Tanggal fakturnya itu tadi tanggal 23 bulan 10 2019. DPP-nya 125 juta. Nah, ini kita klik simpan. Apakah Anda ingin membuat dokumen faktur baru? Enggak, karena yang tanggal 9 itu di dokumen lain, yang tanggal 28 itu di retur. Berarti kita klik no. Nah, ada 3 faktur pajak masukan. Setelah itu ini kita close aja. Terus kita ke retur pajak masukan yang dulu. Kita pilih retur pajak masukan, administrasi nota retur. Kita rekam retur. Nah, sini kita lihat tanggal 28. Mengirim kembali dengan nota retur sekian, tanggal sekian. Oke, berarti kita masukin dulu NPWP-nya itu. Ini PT Roboku, kita lihat perubahan NPWP-nya. PT Roboku nama masing-masing, NPWP sekian. Berarti 01471 454 7 521 000. Nah, ini kita klik buat lawan transaksi baru lagi. Namanya PT Roboku, nama kita masing-masing.
Kita klik simpan. Ini kita klik OK. Nomor faktur yang diretur 010 ini kita klik yes lagi. Terus kita isi tanggal fakturnya. Kita lihat di soal itu tanggal fakturnya itu 26. Terus pembelian tanggal 29 September 2019. Nah, berarti di sini itu dia tanggal fakturnya tanggal 26 Oktober 26 bulan 10 2019. Ini ya, terus kita klik retur faktur, kita klik yes lagi. Terus nomor dokumen retur itu ada NR 41 garis miring X garis miring 019. Tanggal returnya berarti tanggal 28 bulan 10 2019. Terus DPP yang diretur itu sejumlah 32 juta. PPN-nya juga 3,2. Terus kita klik simpan. Retur faktur pajak berhasil disimpan. Apakah Anda ingin membuat nota retur baru? Enggak, karena returnya cuma 1. Jadi kita klik no. Ini muncul. Terus berarti kita close. Selanjutnya itu kita ke dokumen lain. Dokumen lain di pajak masukan berarti karena dia termasuknya pajak masukan tadi, berarti kita klik rekam. Nah, ini kita lihat dulu transaksinya itu tadi tanggal berapa ya? Tanggal 9. Tanggal 9 mengeluarkan dari pelabuhan Tanjung Priok mesin produksi. Nah, ini benar jenis transaksinya 1, jenis dokumennya 1, detail transaksinya 1, dokumen transaksinya juga 1. Berarti impor BKP dan pemanfaatan JKP atau BKP, normal impor BKP, dan dokumennya itu PIB dan SSP. Nama lawan transaksinya, karena ini kan mengeluarkan dari pelabuhan Tanjung Priok cuma impor, berarti kan kita nggak tahu impornya kemana, berarti kita tulis aja dari luar negeri. Terus nomor PIB-nya itu yang ini ya, 002 452 strip F strip 019. Terus tanggal SSP-nya itu berarti kita pakai yang tanggal 7. Tanggal 7 bulan 10 2019. Nah, terus DPP-nya itu dia berarti 134 juta. Kita pastiin dulu. Benar. 134 juta. Nah, oke, setelah itu berarti kita simpan. Ini kita klik no karena cuma 1 yang dokumen lainnya. Berarti muncul. Nah, setelah itu kita close. Nah, kalau misalkan kita kan udah ngisi tadi di faktur itu udah ngisi semuanya dari pajak keluaran, pajak masukan, retur PK sama retur PM sama dokumen lain juga. Terus pastiin juga satu-satu. Setelah ini tuh kalian upload, cuman pastiin dulu semuanya tuh udah masa pajaknya bulan 10 tahun 2019. Ini pajak keluaran udah bulan 10 semua. Pajak masukan bulan 10. Terus retur pajak keluaran dulu itu benar 10 2019. Terus retur pajak masukannya bulan 10 2019 juga. Terus yang terakhir di dokumen lainnya, nah benar. Oke, step selanjutnya itu kita mau upload. Nah, yang di upload ini itu tuh cuma bisa yang di faktur, yang di dokumen lain itu nggak bisa di-upload. Berarti yang di faktur pertama dari pajak keluaran dulu,
terus administrasi faktur, terus ini kita upload 6-6-nya. Jadi kalian klik, terus kalian copy semuanya nih, terus kalian klik upload. Anda memilih untuk mengupload 6 faktur pajak keluaran, berarti ini kita klik yes. Nah, faktur pajak keluaran sudah diupload. Nah, berarti pajak keluaran ini udah 6. Terus kita close. Terus pajak masukan. Ini ada 3. Nah, ini kita upload juga. Ini kita klik yes. Berarti tadi pajak keluaran itu 6, pajak masukan itu 3. Nah, ini kita close, terus retur pajak keluaran. Nah, ini itu ada 1, kita upload, berarti pajak keluarannya ada 7. Nah, terus yang terakhir itu retur pajak masukan, itu ada 1. Nah, ini kita klik yes. Nah, 1 faktur siap diproses, berarti ini kita klik OK. Nah, setelah itu kita udah upload semuanya, lalu kita posting SPT. Jadi kita klik SPT, kita klik posting. Masa pajaknya itu tadi bulan Oktober, berarti 10, tahunnya itu 2019. Nah, kita cek jumlah dokumen. Jumlah dokumen PK-nya ada 7, jumlah dokumen PM-nya ada 5. Setelah itu kita posting. Nah, data SPT berhasil dibentuk. Setelah ini berarti kita klik OK. Setelah itu ini kita close. Nah, terus kita klik SPT lagi. Kita klik buka SPT. Nah, kita klik perbarui tampilan. Nah, di sini benar tahun pajaknya 2019, masa pajaknya 10. Terus kita klik, terus kita klik buka SPT untuk diubah. Nah, setelah ini kita ke SPT, terus kita ke formulir lampiran, terus kita pilih yang 111 AB. Nah, ini akan muncul seperti ini. Ada bagian 2 dan kita ke bagian 3. Nah, di sini ada pajak masukan lainnya. Yang pertama itu kompensasi kelebihan PPN masa pajak sebelumnya. Itu ada kita lihat soalnya. Itu ada ketentuan tambahan. Terdapat kelebihan bayar bulan Mei 2019 sebesar 1.200.000 akibat pembetulan SPT masa PPN. Nah, di mana kelebihan bayar tersebut dikompensasikan ke masa Oktober. Berarti ini kita tulis 1.200.000. Nah, terus kalau udah, ini kita klik simpan. Data berhasil disimpan. Nah, kalau udah, setelah itu kita ini kita close dulu. Kita buka SPT lagi, kita ke formulir induk. Nah, ini akan muncul seperti ini. Terus kita ke bagian 2. Seperti ini, bagian 2H. Terus di sini kita tandain yang butir 2D sama yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Terus ke bagian 3, di sini ada PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri. Nah, kita balik lagi ke soal. Di sini ada keterangan tambahan atau ketentuan tambahan, yaitu selama bulan Oktober 2019 telah dibelanjakan sebesar sekian untuk perluasan biaya membangun sendiri gudang berukuran sekian, termasuk harga perolehan tanah sebesar 330 juta. Nah, berarti di sini kita masukin DPP-nya itu 69 juta. Karena tadi dia udah termasuk harga perolehan tanah ya. Karena tanah itu kan nggak termasuk. Terus, nah, di sini dilunasi tanggalnya itu kita klik dulu ya SSP-nya. Nah, ini kita bisa klik tambah. Nah, di sini jenis pembayaran PPN kegiatan membangun sendiri, kode jenis pajaknya itu PPN dalam negeri, kode jenis setorannya juga 103, tanggalnya
tanggalnya itu adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Berarti kalau ini bulan Oktober, ini berarti tanggal 15 bulan 11 2019. NTPN-nya 16 digit, include huruf dan angka. Nilainya itu 6.500.000. Simpan. Kita klik no karena kita tidak ingin merekam SPT baru. Nah, ini kita tutup. Nah, ini akan muncul otomatis. Lalu selanjutnya kita ke bagian 6. Nah, di sini sudah tertulis nama jelasnya, nama kita sendiri, terus jabatan di direktur keuangan, tanggalnya itu tanggal 31 bulan 12 2019. Nah, setelah udah itu kita klik simpan. Data berhasil disimpan. Nah, oke. Setelah ini kita bisa close. Nah, terus kalau misalkan udah close itu udah ngisi semuanya, kita udah ngisi SPT. Setelah itu kita tutup aplikasi e-faktur. Kita buka ulang. Nah, ini kita klik OK lagi kayak awal. Terus kita pilih lagi local database, kita connect lagi. Masukin lagi admin 123. Kita klik login. Nah, ini jangan lupa kita klik file, administrasi DB, kita pilih DB yang tadi. Kita connect lagi ke database-nya. Nah, database terkoneksi. Nah, setelah itu kita close. Nah, setelah itu kita klik SPT. Kita klik buka SPT. Terus kita klik perbarui tampilan lagi. Nah, ini kita pilih. Nah, terus setelah kita udah klik, kita buat file CSV dan PDF SPT. Nah, CSV SPT berhasil dibuat. Kita klik OK. Kita close. Nah, setelah itu sekarang kita mencetak faktur pajak keluaran yang buat bentuk PDF-nya. Ini kan ada, ini kita blok semuanya. Terus kita klik kanan. Nah, ini ada buat file PDF. Kita pilih satu file gabungan. Nah, nanti kita save lagi di folder yang tadi kita save bareng CSV. Nah, di sini kita save. Nah, sertifikat tidak ditemukan, cetak PDF e-faktur tidak akan disertai PDF signature. Ini nggak apa-apa, oke aja. Nah, PDF berhasil dibuat, lalu kita klik OK. Setelah itu kita close. Lalu kita cek filenya itu ada 3, yang satu CSV, satu PDF yaitu induk, SPT induk. Kita cek ke bawah. Nah, ini ada rekapitulasi pencerahan dan perolehan, daftar ekspor, daftar pajak keluaran, daftar pajak masukan. Nah, ini juga. Nah, terus sama yang terakhir itu faktur pajak ini. Nah, ini juga. Nah, oke. Kalau udah kayak gini berarti udah selesai. Terus berarti sekian video tutorial pengisian e-faktur dari tugas pengerjaan UAS saya. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.